Selamat sore semuanya. Kali ini aku pengen nge-review BYD M6 yang varian superior 7-seater. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu nih. Nah, untuk BYD yang M6 ini, mungkin kalau di Indonesia dia sudah berkeliaran ya, khususnya di kota Jakarta atau di kota besar lain-lainnya. Dan untuk tampilannya ini, dia headlight menggunakan proyektor LED di sini, dan dia ada lampu LED juga yang difusikan juga DRL dan juga lampu sein ya. Dan lampu jauhnya juga dia menggunakan proyektor LED juga ya. Dan di lampunya dia di sini ada emblem LED teknologi ya untuk yang BYD M6 teknologi lampunya. Dan di sini dia ada emblem BYD yang menggunakan timbul, dan listnya ini dia list grill mesinnya menggunakan silver dove ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan kamera 360 dia ada di depan, dan di bawahnya dia terdapat list chrome ya. Nah, ini dia penampakannya baik ke kanan maupun di kiri di sini nih. Dan mobil ini sudah menggunakan ADAS ya di sini ya. Nah, ini dia sensor ADAS-nya. Nah, kabar gembira dari BYD M6, kita untuk membuka kap motor listriknya, kita tinggal buka seperti ini. Karena apa? Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan hidroliknya ya, atau pegasnya ya, untuk membuka kap motor listriknya di sini nih. Nah, ini dia untuk motor listriknya, tenaganya dihasilkan adalah 150 kW, dan torsinya ini dia 310 Nm, dan jarak tempuhnya dia ini 530 km. Ini sangat fantastis sekali dengan jarak tempuhnya ya, dari 100 sampai 0% baterainya. Dan penggeraknya dia sudah menggunakan roda depan ya. Dan dia juga untuk motor listriknya sudah menggunakan IP67. Nah, ini dia penampakannya. Untuk ruangan penempatan motor listriknya dia sewarna dengan body atau hitam, dan pangkalnya dilapisi dengan ada kainnya ya di sini ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS-nya juga nih di sini, dan ada baterainya juga nih. Dan by the way, untuk baterainya ini dia menggunakan BYD Blade Battery ya di sini. Dan kap mesinnya dia ada peredamnya di sini dan sewarna dengan body, dan ada karetnya juga di sini nih. Dan ini informasi mengenai lokasi baterai, dia ada di depan dan di tengah ya di sini. Nah, ini dia tampilan samping dari BYD M6 ya. Tapi kalau dilihat-lihat nih, tampangnya sih seperti mobil MPV yang pakai mesin internal combustion ya. Tapi kalau dilihat-lihat, kalian nggak tahu ini mobil tuh mobil listrik ininya, tidak menggunakan internal combustion. Dan rem depan dia menggunakan cakram. Dia velgnya menggunakan two-tone polish di sini, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek GT Control P10 ya di sini, yang berukuran rim 17. Nah, di cover spion ini dia terdapat NFC, jadi ada kartu untuk membuka dan mengunci pintunya. Dan di sini dia ada LED mengenai lampu sein, dan di bawah kaca spion dia terdapat kamera 360 juga. Untuk window line dia menggunakan aksen chrome juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk handle door dia sewarna dengan body, dan ini untuk akses marquee, tapi dia model touchless ya di sini ya. Jadi kalau misalnya kaca spion terlipat, itu otomatis pintu terkunci. Kalau misalnya kaca spion terbuka, mobil ini tidak dalam keadaan terkunci. Lalu untuk rem belakangnya dia menggunakan cakram juga ya di sini ya. Dan ada emblem space-nya juga nih di sini. Dan ada shark fin antenanya juga. Ini untuk port pengisian baterainya.
dia sudah fast charging support juga atau AC/DC ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk membuka kap pengisian baterainya tinggal ditekan aja ya. Dan di sini ada tulisan LED teknologinya juga, bahwa untuk BYD M6 ini dia lampu belakangnya menggunakan LED juga ya di sini ya. Nah, ini dia tampak belakang dari BYD M6 nih di sini nih. Dia ada spoiler di atasnya dan ada Heckman stop lamp, rear defogger, wiper juga ada di belakangnya. Untuk lampu stop malam dan lampu sein dia menggunakan LED ya, dan juga lampu mundurnya juga nih di sini. Dia ada garis aksen chrome-nya juga nih, panjang banget nih di sini nih. Dan emblem BYD-nya, emblem BYD M6 dan emblem EV-nya dia menggunakan chrome timbul. Dan ada kamera mundurnya juga. Dan di bawahnya dia terdapat 4 titik parking sensor nih di sini nih. Nah, ini dia penampakannya. Dan ada 2 mata kucingnya juga nih di sini nih. Nah, ini dia penampakannya. Jadi untuk membuka bagasi dia sudah power back door ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk bagasinya dia cukup luas ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen bawa tas ransel, ini support banget nih. Jadi kalau misalnya kita pengen lipat kursi di barisan ketiga, kita tinggal tarik aja nih tuasnya nih dan didorong seperti ini. Dan dia rata lantai untungnya. Dan di sini dia ada lampu bagasinya juga. Ini untuk storage area-nya juga di sini nih. Nah, ini dia penampakannya. Untuk headrest dia bisa di-adjust ya di sini. Dan seat belt dia di bagian barisan pertama saja dia bisa di-adjust di sini. Dan hand gripnya dia modelnya folding ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan di barisan kedua dia ada hooknya juga. Tapi kalau di bagian pengemudi dia tidak ada hand gripnya ya. Dan AC-nya sudah menggunakan double blower ya di sini. Nah, ini untuk tombol menutup pintunya. By the way, untuk lampu sein itu nyempil ya LED-nya. Nah, ini untuk kunci mobil BYD M6 nih. Jadi kita bisa membuka bagasi dari remote ini hanya 2 kali klik. Nah, ini dia penampakannya. Kalau misalnya pengen nutup pintu bagasinya, 2 kali klik juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini untuk di bagian penumpang depan dia terdapat akses markingnya juga ya di sini ya. Dan di sini dia di kaca spion kanan dan kiri dia terdapat blind spot monitornya juga nih. Maaf kalau tidak kelihatan ya. Dan di bawahnya dia terdapat kamera 360-nya juga. Nah, ini dia untuk door trim di bagian driver. Dia berwarna hitam dan juga ada berwarna coklatnya juga, tapi lebih dominan ke hitam. Dan di sini dia soft touch ya bahannya ya. Dan di sini dia terdapat wood panelnya juga, ada aksen silver dove-nya juga di sini, termasuk handle door-nya juga. Dan di bagian kaca semua jendela dia sudah auto up and down juga ya di sini ya. Dan ini window lock, ini central lock, ini untuk pengaturan kaca spion kanan dan kiri ya di sini, dan ini untuk pelipatannya. Dan di sini dia ada cup holders, storage area ini di sini nih. Dan ada speaker. Dan pengaturan kursi dia ada reclining, sliding, dan high and adjuster ya di sini. Untuk airbag dia ada di samping ya di sini ya. Side airbagnya. Nah, ini dia tulisannya. Dan di pilar B-nya juga ada nih di sini nih. 2 lagi. Nah, ini dia penampakannya. Dan jok dia berwarna coklat ya. Ada motif perforatednya juga di sini.
Dan jahitannya juga berwarna coklat nih di sini nih. Dan di sini dia untuk membuka pintu belakang ya. Kalau misalnya kita buka dari bagian driver, kita tutup lagi. Oh, ternyata dia tidak bisa untuk menutupnya. Jadi kalau misalnya kita dari bagian driver, kita hanya membuka pintu belakangnya saja. Dan ini untuk membuka kap mesin, dan ini ada storage area nih di sini. Nah, kita nyalakan kelistrikannya saja ya. Ini untuk tombol start stopnya ya di sini. Kita injak rem. Dan kita tekan tombol start stopnya ya di sini. Nah, dia ada animasi BYD-nya juga nih di sini nih. Di head unit dan juga di instrumen clusternya. Kita daripada panas mending kita nyalain AC aja yuk. Ini untuk fan speednya, dia modelnya tombol-tombolan atau dia kontrol dari layar. Dia ada fan only di sini. Nah, ini ada auto AC, ini mode AC, maksimal pendinginan, front defogger. Ini untuk pemanas kaca spion, dan ini open close air di sini nih. Nah, ini dia sudah menggunakan dual zone nih untuk suhunya ya. Dan ini untuk ventilasi atau seat coolernya, dia bisa di-adjust ya kecepatannya, baik di driver dan juga di bagian penumpang depan. Dan ini dia ada untuk menyalakan rear windshield dan juga side mirror heatingnya juga. Ini sudah dilengkapi dengan air purifiernya juga nih di sini nih. Dan ada pengaturan settingnya juga. Nah, ini dia ada AC automatnya, dia bisa comfortable dan juga economic di sini. Dan ini untuk mengenai remote controller AC running time. Nah, ini pengaturan AC-nya nih di sini. Dia ada otomatis purification. Nah, ini untuk tampilan head unit ya. Dia ada navigasi, Spotify, media. Ini BYD Assistant, telepon, radio, musik, navigasi, Spotify, Android Auto, Apple CarPlay, media center, vehicle image. Jadi ini untuk mengenai kamera 360-nya ya di sini. Cakep juga nih. Ini untuk penggantian tema ya, atau wallpaper sama kayak HP penggantiannya. Utility tools di sini. Ini untuk album, pengaturan ya di sini. Nah, ini ada pengaturan mengenai ADAS-nya nih di sini nih. Ada steering assist mode, brake assist mode, comfort parking. Ini pengaturan lampu di sini. Ini pengaturan untuk pelipatan kaca spion, AC yang barusan saya bahas tadi, kursi mengenai ventilasi, penguncian ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Ini mengenai notifikasi. Nah, ini dia penampakannya. Ini ada smart charging, jadi mengenai untuk mode pengecasan ya. Ada jadwal pengecasan juga, manual book, Waze, Bilibili, ini GoTube, ini aplikasi Grab, Joox, radio FM, Shortmax, dan juga ada aplikasi TikToknya. Ini lucu juga nih. Dan mobil ini sudah bisa diputar ya layarnya ya, seperti layar tablet ya. Bagus ya. Dan di bawah head unit dia ada tulisan Build Your Dreams. Dan ini model tempel-tempelan ya. Dan ini ada kisi AC, ini untuk open close airnya. Ini untuk transmisinya nih, dia single speed. Jadi kalau misalnya kita mau bawa mobil ini sangat aman banget. Jadi kalau misalnya kita untuk perpindahan transmisi, kita harus tekan unlock ya, sambil didorong ke belakang. Ini untuk pengaturan volume dan mematikan head unit atau menyalakan head unit. Ini blind spot monitoring. Ini untuk automatic vehicle brake. Ini untuk
mode pengecasan. Dia ada mode larger dan juga standar. Ini untuk pengaturan mode berkendara. Dia ada normal, eco, dan sport. Nah, ini nih. Barusan saya sudah bahas. Ini untuk tombol front defogger, ini untuk mematikan dan menyalakan AC. Dan di sini dia untuk kamera 360-nya ya, di sini tombolnya. Ini untuk pengaturan perubahan layar atau posisi layar. Ini untuk lane keeping assist, ini untuk pengaturan cruise control, ini untuk pengaturan forward collision mitigation, dan di sini untuk pengaturan Bluetooth, dan ini untuk pengaturan mode MID nih di sini nih. Kita bisa atur di sini jadi mengenai dia. Nah, ini untuk informasi mobilnya, pengaturannya ada di sini. Ini untuk mengenai informasi setelah mengisi daya listrik, konsumsinya di sini. Nah, ini untuk secara rata-rata atau real time. Ini TPMS atau tekanan angin, untuk berapa lama berkendara. Ini kecepatan rata-rata. Maksudku ini konsumsi ininya ya, baterainya. Ini untuk pengaturan AC atau suhunya, dan ini untuk pengaturan suhunya nih di sini nih. Nah, ini untuk pengaturan kipasnya ya. Ini untuk mengenai tombol sport. Jadi kalau misalnya kita mau mode sport, kita tinggal tekan yang ini secara lama tekannya. Dan mengenai peringatan di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbag nih di sini nih. Nah, ini dia penampakannya di depan. Dan untuk setir, dia pengaturannya tilt dan teleskopik. Tapi dia diatur secara manual. Ini untuk lampunya, dia headlight sudah support auto, dan ada auto high beamnya juga nih di sini. Dan ini untuk rear defogger nih. Dan di sini dia untuk lampu seinnya dia sudah one turn signal, dan di sini ada wiper depan dan wiper belakang ya, dan dilengkapi dengan intermittennya juga nih di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan wireless chargingnya juga. Ini ada 2 cup holders, ada storage area yang kecil nyempil, dan finishingnya ini berwarna hitam glossy ya. Dan di kirinya dia tidak ada wireless chargingnya. Ini ada armrest, tapi dia berbahan kulit, dan di sampingnya dia terdapat jahitan aslinya yang berwarna coklat. Dan ada power outletnya juga. Ini untuk pengisian daya HP berupa Type C, dan ini micro SD, dan sampingnya ini untuk USB, dan ada storage area di sini. Ini untuk membuka tirai panoramiknya ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Ini kalau dibuka panjang banget ya. Kita tutup lagi tirainya, hanya sekali klik, baik buka maupun tutup. Dan ini untuk door warning lights, dan ini untuk lampu kabin secara keseluruhan, dan ini untuk individual. Ini untuk tempat naruh kacamata, dia ada dynamic view-nya ke kaca tengah. Dan sun visor terdapat juga, ada cerminnya juga, dan lampu LED. Begitupun juga di bagian penumpang depan nih di sini. Dan membuka laci dia sudah soft opening ya, membukanya. Nah, ini dia penampakannya. Dan dashboardnya dia juga menggunakan wood panel juga nih di sini. Tapi di atasnya ini hot plastik. Hal yang bikin aku annoying banget ini karena jarum instrumen clusternya dia jarum seperti biasa, bukan yang digital atau yang gimana gitu. Kan kebanyakan kalau mobil-mobil yang keluaran baru tuh dia digitalnya tuh ini ya, jarum ya. Ini lebih ke analog ya. Sisanya kalau MID-nya dia menggunakan LED nih pengaturannya, atau full atau TFT. Nah, ini untuk penampakan door trim di barisan kedua ya.
dia bahannya ini soft touch juga nih di sini, dan ada wood panel juga. Dan di sini dia ada aksen berwarna silver dove, dan juga di bagian handle doornya juga silver dove juga. Ini untuk jendelanya, pengaturannya. Dan di sini dia ada soft pad yang berbahan kulit berwarna coklat ya. Dan ada jahitan aslinya nih di sini nih. Dan ada speaker, ada cup holder satu, dan storage area nih di sini. Untuk pengaturan kursinya dia ada pengaturan reclining, dan juga untuk pengaturan maju mundur ya. Dan ini ada reclining ya, buat akses barisan ketiga. Dan ini untuk pengaturan reclining juga. Dan di bawahnya dia terdapat pengaturan posisi nih di sini nih, atau sliding. Nah, saya berada di barisan kedua BYD M6. Ini legroomnya masih ada space dengan tinggi badan saya 172 cm. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sini masih ada space ya, luas banget. Ya, di sini dia terdapat kantong ya, kecil banget. Dan di sini ada storage area nih, kantongnya gede. Begitupun juga di belakang penumpang depan, dia ada pengaturan kecepatan kipas, dan ini untuk mematikan kipas. Dan di bawahnya dia untuk ngecas ya, ada yang USB dan ada yang Type-C. Dan di sini dia terdapat storage area-nya juga, dan ada emboss build your dreams, atau singkatan dari BYD-nya. Dan ini dia tampilan dari dashboard BYD yang M6 ya, yang varian superior. Ini mewah ya. Tapi yang bikin aku sesali ini karena desain instrumen clusternya masih ada menggunakan jarum ya. Dan di sini dia ada lampu baca ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini dia ada dual airbagnya juga di pilar B, dan juga di pilar C-nya juga nih ada nih. Nah, ini dia penampakannya. Nah, di barisan kedua dia terdapat armrest dan juga ada dua cup holders. Oke, saya akan duduk di barisan ketiga ini. Untuk legroom sini luas banget ya. Tergantung duduk posisi di barisan kedua, posisinya seperti apa, dan bagaimana dengan headroomnya. Ya, kalau headroom sih ini masih ada space, tapi hanya segenggam tangan ya jaraknya. Nah, di sini dia ada cup holders, kanan dan kiri terdapat satu, dan di sini ada speaker nih di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini top tethernya ya, penampakannya. Nah, untuk tuas ini difungsikan sebagai akses ke barisan ketiga ya. Jadi tinggal dilipat ke depan dan sambil didorong untuk memudahkannya. Nah, ini dia untuk door trim di penumpang depan ya. Yang bikin unik adalah ini untuk safety indikatornya di sini ya, di lokasinya. Lucu. Dan ada wood panel juga, ini bahannya soft touch dan aksennya berwarna silver dove, dan juga handle doornya juga. Dia ada storage area, ada power window, auto up and down. Ini cup holder, storage area di sini, dan ada speaker. Dan pengaturan kursinya dia electric reclining dan sliding aja ya nih di sini nih. Tapi dia height adjuster dia belum support, dan ada airbag sampingnya nih di sini nih. Dan ini untuk penampakan dashboard kalau misalnya dilihat dari sampingnya. Nah, ini dia penampakannya. Dan by the way, dia terdapat roof rail juga ya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!